Apa jadinya jika satu-satunya tempat kau merasa hidup adalah orang yang tidak boleh kau cintai? Sebuah hubungan yang lahir dari tatapan diam, curhat malam hari, dan puisi yang mengalir seperti air mata. Ia adalah gurumu. Ia adalah pelarianmu. Ia adalah dunia yang kau impikan, tapi juga batas yang tak boleh kau langgar. Dari bangku kelas paling depan hingga surat yang tak pernah terkirim, ikuti perjalanan cinta yang terlarang, penuh keraguan, dan keajaiban yang mengguncang jiwa. Karena kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang bagaimana seseorang menyelamatkanmu, lalu pergi agar kau bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui celah jendela kelas 3A, mengusir kabut dingin yang masih menggantung di udara. Aku duduk di bangku paling depan. Jari-jariku gelisah mengetuk meja kayu yang sudah mulai mengelupas catnya. Di luar, burung-burung berkicau riuh, tapi hatiku hanya menunggu satu suara. Suara bulintang. Saat bel berbunyi, langkah kaki ringan terdengar dari koridor. Semua murid langsung diam, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik perhatian kami ke pintu. Ia muncul dengan seragam sederhana, kemeja putih lengan panjang, dan rok abu-abu sebatas lutut. Rambutnya yang hitam legam, diikat setengah mengembang. Wajahnya tenang, seperti danau di pagi hari, tapi matanya menyimpan kilau aneh, seolah menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. "Selamat pagi anak-anak," sapanya dengan suara rendah yang hangat. Seisi kelas menjawab serempak, tapi aku hanya bisa menggerakkan bibir tanpa suara. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Bulintang mulai menulis judul pelajaran hari itu di papan. Tulis, puisi Sapardi Djoko Damono, kesederhanaan yang menggugah. Kapur putih di tangannya bergerak lincah, menorehkan huruf-huruf besar yang rapi. Aku memperhatikan cara lengannya terangkat, persis seperti gerakan sayap burung merpati yang sedang terbang rendah. Kadang, ia berhenti sejenak, menoleh ke kelas dengan senyum samar, lalu berkata, "Coba bayangkan, kalian sedang membaca puisi ini di taman, saat daun-daun gugur mengitari kalian. Bagaimana rasanya?" Beberapa teman mengangkat tangan, memberi jawaban, klise tentang keindahan alam. Tapi ketika Bulintang menatapku, matanya berkilat. "Bagaimana denganmu, Nama?" tanyanya. Aku terkejut, pipiku langsung memanas. Saya rasa puisi itu seperti pintu ke dunia lain. Dunia yang hanya bisa diakses lewat imajinasi. Senyumnya mengembang, lebih lebar dari biasanya. Benar, puisi adalah kunci untuk membuka ruang di antara kata-kata. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti benang tipis yang menarikku masuk. Saat ia menjelaskan bait Hujan di Bulan Juni, suaranya berubah, lebih dalam, lebih intim, seolah hanya berbicara padaku. Aku bisa membayangkan air hujan membasahi bumi yang kering, dan di tengahnya ada Bulintang yang berdiri dengan tangan terbuka, mengajakku masuk ke dalamnya. Ketika bel berbunyi tanda jam pelajaran selesai, semua murid bersiap pergi, tapi aku masih mematung, berusaha menghafalkan aroma sabun lavender yang ia pakai, dan cara rambutnya sedikit berantakan karena menghapus papan tulis. Saat ia melewatiku, ia tersenyum kecil dan berkata, "Jangan lupa membaca puisi itu lagi di rumah." Iya, aku mengangguk, tapi setelah ia pergi, aku menatap langit-langit kelas dan berbisik dalam hati, "Dunia baru." Ya, tapi sepertinya aku baru saja menemukan duniamu. Setelah hari itu, aku mulai menyadari perubahan kecil dalam cara Bulintang memperlakukanku. Di kelas, matanya sering mengarah ke bangkuku, seolah mencariku di antara deretan kepala murid lain. Saat ia membagikan tugas esai tentang puisi, kertas milikku selalu diberi catatan tambahan di sudut, "Pikiranmu unik. Teruslah menulis seperti ini." Tapi semuanya benar-benar berubah pada hari Jumat sore, setelah pelajaran sastra selesai. Teman-teman satu persatu meninggalkan kelas, sementara aku sengaja memperlambat langkah, pura-pura merapikan buku di tas. Ketika suara terakhir dari sandal jepit Andin menghilang di koridor, Bulintang berjalan ke arahku dengan langkah pelan. "Kau lupa buku ini," katanya, menyodorkan novel Bumi Manusia yang kutinggal di laci meja pagi tadi. Aku menerima buku itu,
Tanganku sedikit gemetar saat kulihat jemarinya yang panjang dan berkulit putih masih menyentuh sampulnya. "Terima kasih, Bu," jawabku, suaraku nyaris berbisik. Bu Lintang tidak langsung pergi. Ia berdiri di sampingku. Pandangannya mengarah ke jendela kelas yang memperlihatkan langit senja yang dihiasi semburat jingga. "Kau suka membaca?" ia tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk, takut menjawab lebih dari satu kata. "Kalau begitu, bagaimana menurutmu tentang bumi manusia? Apakah Pramoedia berhasil membuatmu merasa hidup di zaman penjajahan?" Pertanyaan itu membuatku terkejut. Tak biasanya guru bertanya seperti itu, seolah ingin tahu pendapatku, bukan jawaban standar dari buku. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Saya rasa Pramoedia membuat saya merasa jatuh cinta pada Mingke, tapi juga takut pada ketidakadilan di sekitarnya. Seperti hidup di dua dunia sekaligus." Bu Lintang tertawa pelan, sebuah suara yang terdengar jarang keluar dari bibirnya. "Kau memang punya cara berpikir yang berbeda," katanya. "Bukan hanya membaca, tapi merasakan cerita itu. Kami berbicara hingga matahari tenggelam." Ia bertanya tentang buku favoritku, lagu-lagu yang kudengarkan, bahkan tentang mimpi masa depanku. Aku menceritakan bagaimana aku bermimpi menjadi penulis, tapi takut orang tuaku akan menolak karena mereka ingin aku kuliah kedokteran. Ia mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk atau tersenyum ketika aku menyebut hal-hal lucu. "Kau tahu," katanya saat kami berjalan keluar kelas, "dunia ini penuh dengan orang yang hanya bisa melihat permukaan. Tapi kau seperti anak kecil yang masih percaya pada keajaiban." Aku diam, tak tahu harus merasa malu atau bahagia. Esoknya Bu Lintang memberiku kumpulan puisi Sapardi yang sudah dicoret-coret dengan catatan tangan. "Baca ini, kau mungkin akan menyukainya," katanya. Lalu pergi sebelum aku sempat berterima. "Kasih Hidis," pojok halaman pertama ia menulis, "Aku ingin ada taman di dalam hatimu, tempat kita bisa duduk bersama. Sapardi, mungkin kau bisa menemukan taman itu ya?" Aku memeluk buku itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sekadar murid baginya. Tapi di sudut hati, bayangan rasa bersalah mulai merasuk. Apakah ini benar? Atau hanya khayalanku saja? Hujan turun sejak pagi, membuat udara sekolah terasa lembab dan berat. Aku duduk di bangku yang sama, tapi hari ini, suasana kelas terasa berbeda. Bu Lintang datang terlambat 5 menit, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Rambutnya tidak disisir rapi seperti biasa, dan ada lingkaran gelap di bawah matanya, seolah semalam ia habiskan untuk menangis atau hanya termenung di keheningan apartemennya. "Hari ini kita akan membaca puisi Rendra," katanya. Suaranya serak, tidak seperti biasanya yang hangat. Ia menulis judul balada orang-orang tercinta di papan tulis dengan goresan kasar, seolah kapur itu adalah sesuatu yang ingin ia hancurkan. Saat membacakan puisi itu, suaranya bergetar di tengah kalimat. "Aku telah mencintai mereka dengan sepenuh hati, tapi mengapa mereka tak pernah melihatku?" Ia berhenti sejenak, menutup buku puisi itu dengan kasar. "Coba kalian analisis bait ini, diskusikan berpasangan." Aku memandangnya dari sudut mata. Ia duduk di kursi gurunya, kepala menunduk, tangan menggenggam secangkir teh yang asapnya sudah menghilang. Matanya kosong, seperti layar bioskop yang sudah kehabisan film. Setelah bel berbunyi, semua murid berhamburan keluar. Aku sengaja tertinggal, pura-pura merapikan buku. Bu Lintang menghela napas panjang. "Kau masih di sini?" tanyanya tanpa menatapku. "Saya khawatir, Bu," jawabku pelan. Ia mengangkat wajah, matanya memerah. "Khawatir tentang apa?" "Tentang ibu," kataku tanpa berpikir. Sejenak, ia diam. Lalu tiba-tiba, ia tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa yang lahir dari kelelahan. "Kau benar-benar anak aneh, Wanama." Aku duduk di bangku depan menatapnya. Saya hanya merasa ibu tidak seperti biasanya. "Bu," Lintang mengaduk tehnya yang sudah dingin. "Rumahku seperti labirin tanpa pintu keluar," katanya tiba-tiba. "Setiap malam aku pulang ke apartemen yang dingin, dengan suami yang lebih sering diam daripada bicara.
Bahkan kata selamat tidur pun sudah lama tidak terdengar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kau tahu, kadang aku bertanya, kenapa aku masih di sini? Di dunia ini, apa tujuanku? Suaranya mulai bergetar. Tapi setiap kali aku melihatmu di kelas, melihat cara kau mendengarkan puisi, atau cara kau bertanya dengan mata bersinar, aku merasa ada sesuatu yang masih bisa menyelamatkanku. Jantungku berdebar keras. Apakah ini artinya ia juga merasa seperti aku? Aku tidak tahulah harus bilang apa, Bu, kataku, suaraku nyaris berbisik. Bu Lintang tersenyum kecil tapi matanya tetap sedih. Kau tidak perlu bilang apa-apa, hanya jangan pergi, ya. Aku mengangguk meski tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini, dua jiwa yang saling menopang, tapi takut untuk menyentuh. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam kelas, keheningan antara kami terasa lebih berat dari badai. Minggu berikutnya, hujan kembali mengguyur kota. Langit gelap sejak pagi, membuat suasana sekolah terasa lebih suram dari biasanya. Tapi hari itu, Bu Lintang terlihat berbeda. Senyumnya kembali hadir, meski samar, dan matanya tidak lagi dipenuhi bayangan gelap. Saat jam pelajaran usai, ia menepuk bahuku sebelum pergi. Kau sibuk sore ini? Tanyanya. Aku menggeleng cepat. Tidak, Bu. Kalau begitu temani aku di kantin. Aku butuh teman bicara. Kata itu membuat jantungku berdebar. Teman bicara, bukan murid, bukan anak kecil yang masih percaya pada keajaiban, tapi teman. Di kantin, hujan deras menggedor-gedor atap seng, menciptakan irama alami yang mengiringi obrolan kami. Bu Lintang memesan teh manis hangat, sedangkan aku hanya memesan air mineral. Ia memandangku dengan tatapan aneh. Kau tidak suka teh? Aku takut, tidak bisa tidur kalau minum kafein. Jawabku jujur. Ia tertawa kecil. Kau benar-benar anak kecil. Kami berbicara tentang puisi Chairil Anwar, tentang bagaimana puisi itu bisa menjadi cermin jiwa yang rapuh. Tapi kali ini, Bu Lintang tidak hanya membahas puisi. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang meninggal ketika ia masih SMP, tentang ayahnya yang lebih memilih botol minuman daripada anaknya sendiri, dan tentang bagaimana ia belajar menjadi kuat dengan mengekang semua emosinya. Aku takut menangis di depan orang lain, katanya pelan, tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin. Aku takut mereka akan melihatku lemah. Aku diam, tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi entah mengapa, aku menyentuh tangannya yang dingin di atas meja. Refleks, ia menarik tangannya tapi kemudian tersenyum kecil. Maaf, aku hanya tidak terbiasa. Hujan semakin deras. Di luar, langit seperti menangis bersamanya. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, Bu Lintang bangkit dari kursi. Aku antar kau pulang. Motormu pasti basah kuyup kalau dipakai di hujan seperti ini. Aku terkejut, tapi mengangguk. Di parkiran, mobil tua Bu Lintang terlihat seperti kapal yang siap tenggelam di lautan genangan. Kami masuk dan aroma parfum jasmin langsung menyergapku, lembut, hangat, dan sedikit menyengat. Ia menyalakan mesin tapi tidak langsung menjalankan mobil. Kau tahu, katanya tiba-tiba, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku merasa seperti hidup lagi ketika bersamamu. Aku memandangnya bingung. Kenapa? Karena kau masih percaya pada keajaiban. Kau masih melihat dunia dengan mata yang belum rusak oleh pengkhianatan, kekecewaan, atau keputusasaan. Ia menatapku sejenak, lalu menambahkan, kau seperti anak kecil yang masih bisa tertawa saat hujan turun. Aku dulu pernah seperti itu. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga tidak merasa seperti anak kecil lagi sejak mulai mengenalnya. Tapi aku takut kata-kata itu akan menghancurkan momen ini. Mobil mulai bergerak mengarah ke jalanan yang basah. Di dalam, hening menggantung, terpecah hanya oleh suara wiper yang monoton. Tapi kali ini, hening itu tidak canggung. Ia seperti selimut tebal yang melindungi kami dari dunia luar. Tiba-tiba Bu Lintang berhenti di pinggir jalan. Ia memandangku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa begini. Tapi hari-hari ini, hari-hari bersamamu,
adalah yang paling ringan kurasakan dalam bertahun-tahun. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya, berharap waktu berhenti di sini, di dalam mobil yang berbau jasmin, di tengah hujan deras, dengan hati yang mulai tak bisa dijelaskan lagi. Hari-hari setelah hujan itu, hubungan kami semakin ambigu. Bu Lintang mulai sering mengirimiku pesan di malam hari, tentang buku yang baru saja ia baca, lagu yang membuatnya teringat padaku, atau bahkan kutipan puisi yang ia temukan di halaman usang sebuah toko buku bekas. Aku membalas setiap pesan dengan jantung berdebar, takut jika aku terlalu cepat membalas, ia akan menyadari betapa bodohnya perasaanku. Tapi semuanya berubah pada malam Jumat itu. Pukul 10 malam, ponselku bergetar. Nama Bu Lintang muncul di layar. Aku mengangkatnya, suaraku gemetar. Nama, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aku tidak tahu harus kemana. Apa yang terjadi, Bu? Suamiku, kami bertengkar. Dia pergi. Apartemen ini terasa seperti kuburan. Suaranya mulai pecah. Aku merasa hancur hari ini. Aku tidak berpikir dua kali. Dengan motor basah karena hujan gerimis, aku menuju apartemennya. Di tangga, aku melihatnya duduk di lantai, punggung bersandar pada pintu. Wajahnya pucat, mata membengkak, dan tangannya menggenggam sebotol minuman anggur murah yang belum dibuka. "Kenapa kau datang?" Tanyanya, suaranya lemah. "Aku tidak bisa biarkan ibu sendirian seperti ini," jawabku, berlutut di depannya. Ia menatapku lama, lalu tiba-tiba memelukku. Tubuhnya menggigil, aroma jasmin bercampur air mata yang menembus bajuku. Maaf. Aku tidak boleh seperti ini," desisnya. "Apa yang Bu Lintang lakukan salah?" tanyaku pelan. Ia melepaskan pelukan, matanya menatapku dengan rasa bersalah yang dalam. "Kau masih muda, kau punya masa depan. Tapi aku..." Ia menghela napas panjang. "Aku hanya butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup lagi." Kata-kata itu menusukku. Aku bukan sekadar murid baginya. Aku adalah pelarian. Kami duduk di lantai, saling berhadapan. Bu Lintang akhirnya membuka botol anggur itu, tapi hanya meneguk satu teguk sebelum meletakkannya kembali. "Aku dulu tidak seperti ini," katanya, matanya menatap keluar jendela. "Dulu, aku percaya pada cinta, pada pernikahan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu lagi apa arti rumah. Aku ingin mengatakan bahwa rumah bisa dibuat dari apapun, selama ada seseorang yang membuatmu merasa aman. Tapi aku takut kata-kata itu akan membuatnya menangis lagi." "Kenapa ibu menikah dengannya?" tanyaku hati-hati. Bu Lintang tersenyum, getir. "Karena aku lelah sendirian. Karena orang tuaku bilang dia pilihan yang aman. Tapi ternyata, aman bukan berarti baik." Ia mengusap air mata yang kembali turun. Aku menyesal, tapi sudah terlambat untuk berubah. Aku meraih tangannya kali ini tanpa ragu. Ia tidak menariknya. "Tidak pernah terlambat, Bu. Ibu masih punya waktu untuk bahagia." Ia memandangku, matanya mencari sesuatu dalam diriku. "Kau tahu, kadang aku iri padamu. Kau masih punya kebebasan untuk bermimpi, untuk jatuh cinta, untuk hidup." Aku diam. Apa aku benar-benar punya kebebasan itu? Atau justru, aku sudah kehilangannya sejak mulai mengenal perasaan ini? Malam itu, Bu Lintang meminjamkan jaketnya untukku. Di dalamnya, masih ada aroma jasmin yang hangat. Ia tertidur di sofa, wajahnya lebih tenang dari biasanya. Aku duduk di lantai, memandangnya hingga matahari mulai terbit. Saat itulah aku menyadari, hubungan kami tidak lagi bisa disebut guru-murid. Tapi apa yang kami rasakan juga bukan cinta yang sederhana. Ini adalah ketergantungan, kesepian yang saling memperkuat, dan rasa takut yang sama untuk melangkah maju atau mundur. Ketika Bu Lintang bangun, ia memandangku dengan tatapan aneh. "Kau tidak pulang?" Aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian. Ia tersenyum kecil, tapi matanya penuh penyesalan. "Kau membuatku merasa seperti orang yang tidak pantas mendapat kebaikan."
Aku ingin mengatakan bahwa kebaikan itu adalah hal yang pantas ia dapatkan. Tapi suaraku membeku di tenggorokan. Kami tidak membicarakan malam itu lagi. Tapi setelahnya Bu Lintang mulai menghindar. Pesan-pesannya berkurang, senyumnya di kelas, leisure jarang. Dan untuk pertama kalinya aku merasa kehilangan dunia yang dulu ia buka untukku. Minggu itu Bu Lintang mulai menghindar. Ia tidak lagi mengirimiku pesan, bahkan tidak menatapku di kelas. Saat aku mencoba menyapanya di kantin, ia langsung berpura-pura sibuk dengan buku catatan. Senyum samarnya telah menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku bingung, marah, dan takut sekaligus. Tapi aku tidak bisa diam begitu saja. Pada hari Rabu pagi, aku menunggunya di depan ruang guru. Saat ia lewat, aku menahannya. Bu, bisakah kita bicara sebentar? Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas. Tidak sekarang, Nama. Kapan? Kapan kita bisa bicara? Karena sejak seminggu lalu, ibu seperti orang asing. Wajahnya berubah, matanya menyiratkan penyesalan yang dalam, tapi juga ketakutan. Kau harus mengerti, ini untuk kebaikanmu. Kebaikan siapa? Bukan ibu, bukan aku. Hanya kekosongan itu yang kembali mengisi hati ibu, kan? Bu Lintang menunduk. Aku tidak boleh seperti ini. Aku gurumu. Kau masih muda, punya masa depan. Aku tidak pantas menjadi bagian dari hidupmu. Aku memandangnya, bingung. Jadi selama ini, ibu hanya bermain-main, menggunakanku untuk merasa hidup lagi, lalu pergi begitu saja. Kata-kata itu membuatnya terkejut. Tidak, aku tidak pernah menganggapmu sebagai permainan. Tapi, aku takut. Aku takut melihatmu terus datang, melihat caramu memandangku. Kau sebaikku merasa dicintai padahal aku tidak pantas mendapatkannya. Aku ingin menangis tapi aku menahan air mata. Lalu kenapa ibu membiarkan ini terjadi? Kenapa ibu mengajakku bicara di luar pelajaran? Kenapa ibu curhat tentang rumah, tentang suami, tentang kesepian itu? Bu Lintang menggigit bibirnya. Karena aku lemah, karena aku egois, karena aku merasa cinta padamu. Waktuku berhenti, tapi cinta itu tidak cukup. Lanjutnya, suaranya gemetar. Cinta itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dunia nyata. Aku sudah menikah. Aku gurumu. Dan yang paling penting, aku takut melukai masa depanmu. Aku memegang lengannya. Biarkan aku memilih. Biarkan aku bertanggung jawab atas pilihan itu. Bu Lintang menggeleng, air mata mulai turun. Aku tidak bisa melihatmu mengorbankan hidupmu. Karena rasa egoisku, aku lebih memilih kehilangan cinta daripada menghancurkan hidupmu. Hari itu Bu Lintang tidak masuk mengajar. Aku mencari ke apartemennya, tapi tetangga bilang ia pergi sejak pagi dengan koper besar. Di meja gurunya, aku menemukan amplop coklat yang tertinggal, tertulis namaku dengan tulisan tangan yang kukenal. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ia menulis, "Untuk Nama, aku mencintaimu. Bukan sebagai murid, tapi sebagai manusia yang menemukan cahaya di tengah gelap. Tapi aku takut mengorbankan masa depanmu. Besok aku akan pindah. Maafkan aku yang egois." Aku menggenggam surat itu, tak percaya. Ia benar-benar akan pergi. Di luar hujan mulai turun lagi, tapi kali ini air mataku jatuh lebih deras dari langit. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Surat itu terus kugenggam, tulisan tangan Bu Lintang seolah membakar jemariku. Kata-katanya menggema di kepala. Aku mencintaimu, tapi aku takut mengorbankan masa depanmu. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Keesokan paginya, hujan turun tanpa henti. Aku berlari ke sekolah lebih awal. Tapi Bu Lintang tidak ada di ruang guru. Meja gurunya kosong, buku-bukunya sudah dipindah. Hanya tersisa amplop coklat itu, surat yang kembali kubaca dengan napas tersengal. Aku harus menemuinya, desisku pada diri sendiri. Aku mencari alamat apartemennya di arsip kepegawaian sekolah. Berpura-pura mencari data untuk tugas ekstrakurikuler.
Dengan motor basah karena hujan, aku menuju ke sana, jas hujan tidak sempat kubawa. Saat sampai, pintu apartemen terbuka sedikit. Aku mengetuk tapi tidak ada jawaban. Aku dorong perlahan dan mendapati ruangan kosong. Kotak-kotak kardus berserakan, baju-baju tergantung di kursi, dan foto keluarga Bu Lintang yang sudah tidak ada di dinding. Dia sudah pergi, bisikku, suaraku pecah. Tapi kemudian, mataku tertuju pada meja di sudut ruangan. Di atasnya, sebuah kotak kecil tertinggal. Aku membukanya dan mendapati koleksi buku yang dulu ia pinjamkan padaku. Bumi Manusia, Puisi Sapardi, dan Balada Orang-Orang Tercinta. Di pojok kotak, ada sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Foto kami di kantin, tertanggal 2 bulan lalu. Bu Lintang menyimpannya. Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus bicara dengannya. Aku menghubungi nomor pribadinya, tapi hanya berdering tanpa jawaban. Aku mengirim pesan, ibu tidak bisa pergi begitu saja. Kami masih punya banyak dunia yang belum dibuka. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Tidak ada balasan. 2 hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke rumah suaminya. Aku menemukan alamat itu dari data sekolah. Suaminya bekerja sebagai dosen di universitas swasta. Saat tiba di rumah mereka, seorang pria parubaya membuka pintu. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau. Ada apa? Tanyanya datar. Apa Bu Lintang ada di sini? Pria itu mendengus. Lintang sudah pergi, pindah keluar kota. Kemana? Saya hanya ingin bicara sebentar. Kau siapa? Aku ragu sejenak. Apa aku harus jujur atau pura-pura hanya murid biasa? Saya muridnya, jawabku akhirnya. Pria itu menghela napas panjang. Ia tidak ingin diganggu. Lagi pula, hubungan kalian sudah seharusnya diakhiri sejak lama. Aku terkejut. Apa maksud Bapak? Ia memandangku dengan tatapan penuh penyesalan. Lintang, dia sudah lama tidak bahagia. Tapi kau membuatnya semakin bingung. Ia mulai meragukan segalanya. Pernikahan, pekerjaannya, bahkan dirinya sendiri. Ia menggeleng. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian. Tapi aku tahu. Seminggu sebelum pergi, ia menangis di kamarnya, memegang surat yang ia tulis untukmu. Aku menelan ludah. Surat itu sudah ia kirimkan? Tidak. Ia menghancurkannya. Tapi sebelum pergi, ia menyimpan salinannya di laci meja kerjanya. Aku diam. Surat itu ia tulis 2 kali. Tapi 1 tidak pernah sampai. Pria itu menutup pintu. Lupakan dia. Ia sudah membuat pilihannya. Aku berdiri di ambang pintu. Hujan mengguyur tubuhku. Aku tidak bisa melupakan. Aku bahkan belum sempat menjawab surat itu. Aku kembali ke sekolah di tengah malam. Langit masih diguyur hujan. Petugas keamanan sedang tertidur di posnya. Jas hujanku basah kuyup, dan tanganku gemetar. Aku harus menemukan surat itu. Surat yang ia tulis 2 kali, tapi tidak pernah sampai padaku. Aku masuk ke ruang guru melalui pintu belakang yang biasa digunakan staf. Meja Bu Lintang masih kosong. Hanya tersisa debu dan bekas kapur yang mengendap. Aku membuka laci satu persatu. Jantungku berdebar keras. Di laci terakhir, di balik tumpukan kertas ujian lama, aku menemukannya. Surat kedua, tertulis dengan tulisan tangan yang sama. Aku membukanya dengan napas tersengal. Untuk nama, aku menulis ini untukmu, tapi tidak akan kuberikan. Karena kalau kau membacanya, mungkin kau akan merasa terikat. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin aku lakukan. Kau mungkin tidak tahu, tapi setiap kali aku melihatmu di kelas, hatiku bergetar. Bukan karena kau muridku, tapi karena kau membuatku merasa hidup lagi. Kau seperti anak kecil yang masih percaya pada keajaiban. Dan kadang, aku ingin menjadi bagian dari keajaiban itu. Tapi aku takut. Aku takut melihatmu mengorbankan masa depanmu karena rasa egoisku. Aku takut kau akan membenciku suatu hari nanti, karena aku tidak bisa memberimu dunia yang layak. Aku mencintaimu. Kata-kata itu terasa begitu mudah untuk ditulis, tapi begitu berat untuk diucapkan. Aku mencintaimu bukan karena kau tampan atau pandai menulis puisi,
tapi karena kau satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Tapi cinta itu tidak cukup. Aku sudah membuat pilihanku. Besok aku akan pergi. Aku tidak tahu kemana atau apakah kita akan bertemu lagi. Yang aku tahu, aku lebih memilih kehilangan cinta daripada menghancurkan hidupmu. Jangan cari aku, jangan menunggu. Dan tetaplah percaya pada keajaiban itu. Duniamu masih menunggumu, Lintang. Aku menangis. Surat itu basah oleh air mataku, tapi kata-katanya tetap jelas. Ia mencintaiku. Ia benar-benar mencintaiku. Tapi ia pergi karena takut melukai masa depanku. Aku membawa surat itu ke dada, seolah bisa mendengarkan detak jantungnya yang dulu selalu tenang saat berbicara denganku. Keesokan harinya, kepala sekolah mengumumkan bahwa Bu Lintang telah resmi mengajukan permohonan pindah. Ia bilang keluarganya membutuhkannya di luar kota, kata Bu Nani, guru senior. Apakah ibu tahu kemana ia pergi? Tanyaku pelan. Bu Nani menggeleng. Maaf, Nama. Ia tidak bilang. Tapi ia meninggalkan ini untukmu. Ia menyodorkan sebuah kotak kecil. Aku membukanya dan mendapati koleksi buku dan surat-surat kami, yang ternyata ia simpan selama ini. Di pojok kotak, ada sesuatu yang membuatku terdiam. Salinan puisi Sapardi, yang dulu ia tulis untukku di kelas pertama kali. Aku ingin ada taman. Di dalam hatimu, tempat kita bisa duduk bersama. Aku memeluk kotak itu erat-erat. Taman itu memang ada, tapi sekarang ia telah pergi, meninggalkan aku di tengah reruntuhan kenangan yang tidak bisa kuperbaiki. Setahun kemudian hujan turun perlahan di hari wisuda. Aku memakai toga yang terasa asing di tubuhku, seolah bukan aku yang berdiri di sini, melainkan bayangan diriku yang dulu. Di barisan penonton, orang tua murid berdiri dengan kamera, mengabadikan momen yang akan menjadi kenangan seumur hidup. Tapi mataku mencari satu sosok yang tidak seharusnya ada di sini, karena aku yakin. Di tengah kerumunan, di balik pohon rindang yang meneduhkan halaman universitas, aku melihatnya. Bu Lintang. Ia berdiri di sisi paling luar, memakai mantel abu-abu yang menutupi wajahnya. Rambutnya lebih pendek dari yang kuingat, tapi posturnya masih sama, tegak, tenang, seperti danau di pagi hari. Aku ingin berlari ke sana, menanyakannya segalanya, memastikan bahwa ia benar-benar nyata. Tapi ketika aku melangkah maju, ia sudah menghilang. Saat sesi foto usai, aku mencarinya di mana-mana. Aku bertanya pada panitia, pada orang tua murid, bahkan pada petugas keamanan. Tapi tidak ada yang melihatnya. Seolah ia hanya ilusi yang muncul untuk mengingatkanku pada masa lalu. Hingga aku membuka jas wisudaku. Sebuah kertas kecil jatuh. Aku mengambilnya, tanganku gemetar. Untuk Nama, selamat. Aku selalu bangga padamu. Dunia barumu indah, kan? Tuhan memberimu sayap. Terbanglah, Lintang. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Ia benar-benar ada di sini. Ia melihatku. Ia menyaksikan aku lulus, tapi tidak berani mendekat. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah habis. Malam itu, aku duduk di taman kampus, memandang langit yang dihiasi bintang. Di tangan, aku masih memegang puisi Sapardi yang dulu ia tulis. Untukku, aku ingin ada taman di dalam hatimu, tempat kita bisa duduk bersama. Aku tersenyum kecil. Taman itu masih ada, tapi kini, aku tidak lagi menunggu seseorang untuk duduk di sana bersamaku. Aku membuka buku catatan kecilku dan menulis. Untuk Bu Lintang, terima kasih telah membuka dunia yang tidak pernah aku bayangkan. Aku akan terus menulis, terus percaya pada keajaiban, karena kau mengajarkanku caranya. Duniamu juga indah, kan? Selalu, Nama. Aku menutup buku itu dan memasukkannya ke dalam tas. Di kejauhan, angin membawa aroma jasmin yang samar. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah melihatnya lagi. Tapi aku tahu, ia selalu ada di sini. Di setiap kata yang kutulis, di setiap puisi yang kubaca, di setiap hati yang kucoba sentuh dengan cerita. 5 tahun kemudian aku berdiri di depan kelas, menatap puluhan wajah muda yang duduk dengan buku catatan terbuka. Di luar jendela, matahari pagi menyelinap melalui dedaunan, menciptakan pola cahaya yang bergerak-gerak di lantai kayu. Aku tersenyum,
kecil mengingat hari pertama aku duduk di bangku paling depan, memandang guru yang membuka dunia baru untukku. Hari ini kita akan membaca puisi Sapardi Djoko Damono, kataku, suaraku tenang seperti yang dulu ia ajarkan. Tapi sebelum itu, coba bayangkan, apa yang membuat puisi ini hidup bagi kalian? Seorang murid mengangkat tangan. Karena rasanya seperti ada yang menyentuh hati, meski tidak dramatis. Aku mengangguk. Benar, puisi adalah kunci untuk membuka ruang di antara kata-kata. Dan kadang, ruang itu adalah tempat di mana kita menyimpan perasaan yang tidak bisa diucapkan. Saat aku menulis judul puisi di papan tulis, jemariku berhenti sejenak di tengah huruf S dari kata Sapardi. Rasanya seperti masih bisa mencium aroma jasmin di udara, seolah ia ada di sini, duduk di bangku paling belakang, tersenyum kecil saat aku mengajar. Setelah jam pelajaran selesai, aku duduk di meja guru, menikmati secangkir teh hangat. Di laci mejaku, tersimpan kotak kecil yang selalu kubawa kemanapun aku pergi. Isinya tidak berubah. Koleksi buku yang dulu ia pinjamkan, foto kami di kantin dan 2 surat yang ia tulis. Satu yang sampai padaku, dan satu lagi yang tidak pernah ia kirimkan. Aku membuka surat itu, membacanya untuk sekian kalinya. Aku mencintaimu. Bukan sebagai murid, tapi sebagai manusia yang menemukan cahaya di tengah gelap. Aku tersenyum. Cinta kami mungkin tidak sempurna, tapi ia adalah pelajaran terbaik tentang keberanian dan pengorbanan. Beberapa bulan setelah wisuda, aku menerima surat dari kota kecil di Sumatera. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Untuk nama. Aku harap kau sudah menemukan duniamu. Aku menemukan milikku. Sebuah sekolah kecil di lereng gunung, di mana murid-muridku masih percaya pada keajaiban. Aku bahagia, meski kadang masih merasa tidak lengkap. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Jangan pernah berhenti menulis. Dunia butuh suaramu. Lintang. Aku tidak pernah membalas surat itu, tapi aku menulis puisi, satu demi satu, dengan harapan suatu hari ia akan membacanya. Saat aku keluar dari kelas, angin sepoi-sepoi membawa aroma hujan yang baru saja turun. Di kejauhan, aku melihat siluet seorang wanita dengan mantel abu-abu berjalan pergi dari pagar sekolah. Rambutnya lebih pendek, tapi langkahnya masih sama, tenang, seperti danau di pagi hari. Aku ingin berlari mengejarnya, tapi aku tidak melakukannya. Karena kali ini, aku tahu, dunia yang ia buka untukku masih hidup. Tidak hanya dalam kenangan, tapi dalam setiap kata yang kutulis, setiap puisi yang kubaca, dan setiap hati yang kucoba sentuh dengan cerita. Dan aku yakin, dimanapun ia berada, ia juga sedang membuka dunia baru untuk seseorang yang lain.